Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita masuk pada hadis yang kedua yang sering diperdengarkan kepada kita, dan apa serta bagaimana pendapat ulama berkaitan dengan hadis serta maksud dengan apa yang tertera di dalam riwayat tersebut. Ada satu riwayat hadis yang sering terdengarkan oleh kita, naumus shaim ibadah wa sumtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajab wa amaluhu mudha'af, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang disebutkan di dalam ini hadis berkaitan dengan naumus shaim ibadah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Baik Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang pertama kita coba lihat bagaimana pendapat para ulama berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini kata ulama kedudukannya adalah dhaif, tidak kuat tapi lemah. Ini yang pertama yang harus kita pahami, bahwa kedudukan hadis ini dhaif. Karena ada yang sering kita juga diperdengarkan dan kita pernah sampaikan, seperti awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Lagi-lagi hadis ini dhaif, bahkan oleh ulama menyatakan la yasihhu hadzal hadis. Sebagaimana ungkapan Imam Al-Bukhari, hadis ini tidak sah. Jadi kadang banyak yang diperdengarkan kepada kita tapi tidak melihat bagaimana kedudukan hadis menurut dari para ulama. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini tidak bisa dijadikan suatu dasar hujjah ataupun landasan dalam kita beramal, karena kedudukannya dhaif. Bahkan ada yang menyebutkan dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Kenapa? Karena dari segi makna yukhalid bi hadisin sahih, menyelisihi daripada hadis sahih. Apa ia? Awal rahmah, lalu awsat pertengahannya maghfirah, lalu akhirnya itqun minan nar. Oleh ulama menyebutkan rahmat, lalu ampunan, lalu pembebasan daripada neraka, itu tidak menafikan ada pada bulan suci Ramadan. Tapi pengklasifikasian atau pembatasan waktu seperti yang sering disebutkan dan dinyatakan, 1 sampai 10 adalah rahmat, 11 sampai 20 adalah ampunan, 21 hingga 30 adalah pembebasan neraka. Ini kata ulama tadyiq an makna, tadyiqul makna an fadail Ramadan, membatasi, menyempitkan fadilah daripada bulan Ramadan. Dari segi makna, ketiga-tiga itu ada dalam bulan Ramadan, tapi pembatasan waktu yang sedemikian itu ulama tidak menerima dan tidak ditemukan dalam hadis yang sahih. Maka ketika kita mendapatkan hadis yang sahih yang menyebutkan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
Pada riwayat lain, hadis yang lain, Rasul bersabda, man qama, redaksi sama, hanya lafaz yang berbeda, huruf saja yang tidak sama. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lihat, soma itu pada siang hari, qoma itu pada malam hari. Artinya selama di bulan Ramadan, selama itu pula kita mendapatkan ampunan. Tidak berbatas waktu, hanya pada tanggal atau pada malam 11 sampai 20. Itu yang tidak disepakati oleh ulama. Itu yang dibantah oleh para ulama. Maka hadis yang seperti ini la yasihhu al-amalu bih. Tapi Ramadan memang ada itqun minan nar, pembebasan. Berapa banyak orang yang terbebaskan dari api neraka. Ramadan seluruhnya adalah bulan ampunan. Nah, lalu bagaimana dengan hadis yang tadi kita sampaikan? Naumul shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ini lagi-lagi dari segi sanadnya, dari segi kedudukan hadisnya, kata ulama dhaif. Lalu tidak sedikit di antara kita yang keliru dalam memahami ungkapan hadis ini. Tidak sedikit di antara kita akhirnya tidur saja sepanjang hari. Selesai sahur, tidur sampai ke asar. Dengan alasan naumus shaim ibadah. Padahal apa iya tidur saja kita selama 1 hari penuh di bulan Ramadan, ya rugi. Bahkan ada ilal haram, ada ila fi'lil haram, bisa mengakibatkan dan membawa kita kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Apa tidak? Zuhurnya tinggal. Kan begitu, kalau tidur dari pagi sampai ke asar, zuhur tinggal. Maka zuhur hukumnya wajib, andai itu ditinggalkan hanya dengan alasan naum shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, maka tentu ini tidak dibenarkan. Mengedepankan apa yang tidak diwajibkan, sementara meninggalkan dan mengabaikan yang diperintahkan, tentu keliru. Maka oleh karenanya kita harus pahami apa makna dari ungkapan naumus shaim ibadah. Ulama menyebutkan dan menjelaskan bahwa ketika kita berpuasa, sekira-kira waktu di saat ketika kita berpuasa, andai ada waktu dan masa kita tidur, itu tentu jauh lebih baik dibandingkan dengan kita banyak berbicara, umpama banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat, yang pembicaraannya pembicaraan yang tidak baik. Nah, itu bolehlah tidur lebih baik daripada ngerumpi, umpama. Sebab banyaknya berbicara besar peluang banyak dosa. Maka orang tidur itu tidak mungkin menyembati orang. Apa ada orang tidur sambil ngerumpi? Mustahil. Apa ada orang tidur sambil nggosipin orang? Mustahil. Maka dengan tidurnya ia, satu, mulutnya terpeliharakan, mulutnya terjagakan dari ucapan yang tidak baik. Dengan tidurnya ia, matanya terjagakan dari melihat yang tidak dibenarkan oleh Allah. Itu maknanya. Tapi bukan berarti tidur semalaman atau tidur seharian. Bukankah Ramadan adalah kesempatan yang dimana amalan yang bila itu kita lakukan, Allah akan lipat gandakan pahala dan ganjarannya. Maka kalau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti dengan para sahabat, mengedepankan amalan di bulan suci Ramadan lebih ditingkatkan dibandingkan dengan yang lainnya. Apa iya dengan kita yang belum tentu mendapatkan jaminan surga, yang banyak dosa dan kesalahan yang sering kita lakukan pada setiap harinya, lalu ada kesempatan kita untuk memperbanyak amalan, tapi kita sia-siakan. Saya teringat dengan sebuah ungkapan ulama. Nah, ini patut menjadi pembelajaran. Apa kata ulama? Ada satu hal yang paling aku takuti, kata ulama. Jadi ulama, para kekasih Allah, tidak hanya takut dengan murka Allah dengan cara menurunkan azab ataupun bala, tidak.
Tapi para kekasih Allah juga sangat menakutkan, sangat menakuti perkara yang bila mana ketika Allah haramkan mereka untuk melakukan ketaatan. Itu yang ditakuti oleh para ulama. Jadi bukan hanya sebatas dengan siksaan, bukan hanya dengan sebatas bala atau musibah yang Allah turunkan, azab yang Allah peruntukkan, tapi ketika Allah haramkan mereka melakukan ketaatan kepada Allah, itu satu hal yang sungguh sangat ditakuti oleh mereka. Begitu juga mestinya dengan kita. Ketika Allah berikan kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang dimana ampunan kita bisa dapatkan semacam apapun dosa kita, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, mulai dari awal mata qaddam, bayangkan mata qaddam dari yang telah lampau, berarti sejak akil balik kita, saat ketika kita berdosa, sudah tercatatkan dosa untuk kita dengan sebab karena puasa, dengan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah ampunkan. Masa iya ketika ada kesempatan mendapat ampunan semua atas dosa dan kesalahan, ternyata hati kita tidak tergugah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, tidak tergugahnya hati kita untuk melakukan ketaatan itu adalah musibah yang paling besar. Itu yang ditakuti oleh para ulama. Allah tidak gerakkan hatinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga ampunan tidak ia dapatkan. Maka ingat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dan menjelaskan, Fatima amfur rajul, celakalah dan hinalah seorang itu, satu di antara tiga yang disebutkan oleh Rasul, adraka Ramadan, berjumpa dan bertemu ia, Allah berikan kesempatan untuk bersama dengan bulan Ramadan, summan salah, lalu kemudian Ramadan akan kembali meninggalkan, falam yughfarullah, tapi ia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah. Ini musibah besar. Ini musibah, dan ini yang kita takutkan. Ya Allah, kenapa malam kok sulit kita bangun? Ya Allah, kenapa kok ngaji Al-Quran terasa kaku lidah ini, sulit sekali untuk diajak hati agar bisa cinta dengan Al-Quran. Padahal satu di antara amalan pokok di bulan suci Ramadan adalah baca Al-Quran. Dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, taqiyahu Jibril menjumpai Rasulullah wa yudarisul Quran, lalu mengajarkan Al-Quran kepada Rasul. Rasul belajar Al-Quran di bulan Ramadan dengan Jibril hatta yakhtim maratain, sampai khatam 2 kali. Itu dalam sebutkan hadis. Kok bisa cuma 2 kali, nggak bisa lebih? Bukan berarti masalah ada berapa jumlah khatamnya kita, tapi bisa jadi dengan kita, kalau dengan bacaan yang cuma sekedar membaca, mungkin kita bisa berkhatam berkali-kali. Ada orang yang membaca Al-Quran tidak cukup hanya sekedar membaca, tapi dia tadabburi, dia pahami, dia kaji. Ini namanya mudarasah, yudarisul Quran. Dan ini mungkin butuh waktu yang panjang, sehingga mungkin khatamnya cuma tidak banyak. Dan bahkan ada yang mungkin tidak mampu juga untuk menghatamkan, tapi setiap hari tidak luput ia daripada Al-Quran. Ini yang kita inginkan. Jadi kalau kita tidur selebih banyak daripada meleknya, tidur kita lebih banyak daripada jaganya, kapan kita mau beramal? Kapan kita untuk beribadah? Kapan kita memperbanyak ketaatan kepada Allah? Maka hadis ini, kata ulama, tidak benar dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar utama dalam beramal. Karena apa? Kedudukannya dhaif. Sekalipun itu masih dibenarkan untuk beramal, tapi jangan jadikan itu dasar kita untuk meninggalkan amal-amalan dengan alasan kan yang penting sudah tidurnya aja sudah ibadah, akhirnya kadang mau beribadah yang lainnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya rasa ini untuk hadis yang kedua. Insyaallah di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.